Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santiwan santiwati kelas 5. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi yang kemarin kita lanjutkan ya, yaitu di tema 3. Kemarin kita sudah membahas beberapa penyakit tentang sistem pencernaan. Kemarin kita sudah membahas tentang penyakit MA. Kali ini kita akan membahas penyakit yang kedua, yaitu penyakit diare. Di sini ada percakapan antara Lani, Udin dan Siti terkait dengan penyakit kesehatan terutama diare, di mana diare ini ya adalah penyakit yang dapat menyebabkan perutnya sangat sakit ya, lalu bisa buang air besar secara berlebihan ya. Nah, di sini dijelaskan faktor penyebab diare secara umum. Diare terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan berlalu terlalu cepat dan atau terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan atau usus. Secara normal, usus besar akan menyerap cairan dari makanan yang kamu makan dan meninggalkan kotoran atau tinja yang setengah padat. Akan tetapi, ketika cairan dari makanan kamu makan tidak diserap, maka hasilnya adalah kotoran feses yang cair atau encer. Jadi ini adalah tentang penyakit diare ya. Nah, di sini ada penyebab diare. Di sini ada beberapa penyebab diare yang bisa terjadi pada manusia. Yang pertama, infeksi virus. Artinya ada virus yang masuk pada sistem pencernaan, terutama di sini disebutkan yaitu rotavirus, di mana rotavirus ini dapat menyebabkan diare pada anak-anak ya. Yang kedua adalah infeksi bakteri dan parasit ya. Di sini terkait dengan makanan-makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh bakteri atau parasit. Yang ketiga ada intoleransi makanan. Intoleransi makanan itu artinya ada beberapa orang yang alergi terhadap makanan tertentu ya. Contohnya adalah anak atau seseorang yang alergi terhadap produk minuman susu. Nah, itu juga bisa menyebabkan terjadinya diare. Yang keempat ada alergi makanan. Jadi alergi makanan ini juga ada beberapa orang ya yang mengalami alergi ketika makan makanan tertentu ya. Di sini karena ada sistem pencernaan atau di dalam organ pencernaannya itu tidak menerima atau tidak dapat mencerna makanan tersebut dengan baik ya. Di sini biasanya reaksi negatif terhadap obat-obatan ya. Jadi misalnya obat-obatan, banyak obat yang menyebabkan diare, biasanya alergi terhadap antibiotik ya. Jadi ini alergi terhadap makanan atau juga bisa juga alergi terhadap obat-obatan. Selanjutnya ada penyakit usus. Nah, penyakit usus juga menyebabkan diare ya, biasanya menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebab. Jadi penyakit usus juga bisa. Lalu yang ke-6 yaitu gangguan fungsi usus fungsional atau stres ya. Juga stres juga bisa menyebabkan sakit diare ya. Nah, selanjutnya di sini ada gejala diare. Yang pertama, buang air besar, encer dan sering. Yang kedua, kram perut. Yang ketiga, nyeri perut. Yang keempat, demam. Yang keempat, darah dalam tinja. Yang selanjutnya yaitu kembung. Jadi ini adalah gejala kalau seseorang terkena atau terserang penyakit diare ya. Nah, di sini ada tentang cara menaik konsumen. Kemarin kita sudah bahas salah satu cara menaik konsumen yaitu dengan menggunakan iklan ya. Tetapi ada juga cara menaik konsumen yang lebih efektif. Di sini dijelaskan ternyata beberapa iklan di televisi itu menggunakan tokoh atau orang yang terkenal, di mana orang terkenal ini ya dapat menarik konsumen untuk membeli suatu produk ya. Baik itu di tayangan televisi atau berupa iklan elektronik maupun iklan media cetak, biasanya menggunakan toko atau orang tertentu ya yang nantinya bisa menarik konsumen. Selanjutnya coba kalian temukan kalimat-kalimat yang biasa digunakan dalam iklan ya. Coba kira-kira kalimatnya semacam apa ya. Untuk mencari kalimatnya kalian bisa melihatnya melalui media cetak atau media elektronik terkait kalimat iklan yang dipakai ya. Jadi kalian ambil satu contoh kalimat ya terkait dengan iklan tertentu. Oke, selanjutnya ciri-ciri bahasa iklan. Di sini ciri-ciri bahasa iklan yaitu iklan biasanya menggunakan bahasa yang menarik konsumen atau bersifat persuasif, di mana persuasif ini artinya mempengaruhi untuk mengikuti atau membeli suatu barang ya. Jadi itu terkait dengan iklan ya. Nah,
Selanjutnya di sini ada tentang tarian daerah. Nah, di sini nanti kalian bisa ambil informasi baik dari internet atau dari buku bacaan atau dari buku yang lainnya terkait dengan asal daerah dan properti tari yang digunakan. Di sini ada satu contoh yaitu tari reog, di mana tari reog ini berasal dari Ponorogo. Properti yang digunakan yaitu topeng reog ya. Jadi ini adalah salah satu contoh terkait ketika kita ingin mengidentifikasi suatu tarian daerah. Oke, demikian pelajaran kali ini. Jangan lupa tadi tugasnya dikerjakan dengan baik ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.